Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 71014211173 dari Rombel PAPA 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review artikel saya terkait dengan artikel pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Untuk judul artikel kuantitatif di sini saya menggunakan artikel yang berjudul Analisis Butir Soal Pilihan Ganda Ulangan Akhir Semester Genap Mata Pelajaran Kearsipan. Kemudian untuk yang kualitatif saya menggunakan judul Analisis Instrumen Tes Hasil Belajar Berbasis Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Untuk masalah yang kuantitatif yaitu menganalisis kualitas butir soal sehingga data yang digunakan dapat menggambarkan atau mendeskripsikan kualitas soal yang meliputi validitas, rentabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan fungsi pengecoh atau distraktor pada soal ulangan akhir semester genap mata pelajaran kearsipan SMK Negeri 1 Salatiga tahun ajaran 2019-2020. Kemudian untuk masalah yang kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan kondisi dan objek penelitian secara mendetail dengan tujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dua atau lebih variabel. Penelitian ini menganalisis secara mendalam tentang teks atau dokumen soal tes hasil belajar buatan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri 205 Inpres Moncongjay, Kabupaten Maros. Kemudian untuk tujuan yang kuantitatif, yaitu untuk menganalisis kualitas butir soal ulangan akhir semester genap mata pelajaran kearsipan yang digunakan. Sedangkan untuk tujuan penelitian yang kualitatif yang pertama yaitu tingkat kualitas soal tes hasil belajar Bahasa Indonesia buatan guru SD Negeri 205 Inpres Moncongjay Kabupaten Maros dilihat dari kaidah penulisan soal yang baik. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kualitas soal tes hasil belajar Bahasa Indonesia buatan guru SD Negeri 205 Inpres Moncongjay Kabupaten Maros dilihat dari HOTS. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya yang kuantitatif digunakan dalam artikel ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh langsung peneliti melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Untuk yang kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini yaitu data primer diperoleh dokumentasi berupa teks dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang bersumber dari paket soal buatan guru. Kemudian untuk analisis data yang kuantitatif, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan fungsi pengecoh. Sedangkan yang kualitatif dilakukan dengan analisis wacana atau teks berdasarkan kaidah penulisan soal. Dalam penelitian ini, data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif setelah melalui reduksi dan klasifikasi data dengan persentase. Kemudian untuk cara penulisan hasil dan pembahasannya yang kuantitatif, cara penulisan hasil dan pembahasan dalam artikel ini ditulis secara jelas dengan menunjukkan hasil penyajian data berdasarkan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan fungsi pengecoh. Sedangkan yang kualitatif, cara penulisan hasil dan pembahasan dalam artikel ini menggunakan analisis yang menunjukkan tingkat kualitas soal berdasarkan kaidah penulisan yang baik. Kemudian untuk kelebihannya, untuk artikel yang kuantitatif, yang pertama, artikel ini menggunakan metode kuantitatif yang memungkinkan analisis data secara objektif dan sistematis serta penelitian ini melibatkan 105 siswa, memberikan ukuran sampel yang cukup untuk menarik kesimpulan yang valid. Kemudian yang kedua, penelitian ini melakukan analisis komprehensif terhadap validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan fungsi pengecoh dari soal ujian. Hasil menunjukkan bahwa 70% dari soal yang dianalisis adalah valid dan reliabilitasnya tinggi dengan alfa 0,81, menandakan bahwa instrumen pengukuran dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga,
hasil penelitian memberikan rekomendasi konkret bagi guru dalam menyusun dan menganalisis soal ujian. Kemudian untuk kelebihan dari artikel yang kualitatif, yang pertama, artikel ini secara mendalam menganalisis kualitas soal tes yang dibuat oleh guru, menilai kesesuaian dengan kaidah penulisan soal yang baik, dan tingkat keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS yang diterapkan. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas penilaian dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik dokumentatif yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi nyata dari soal-soal yang digunakan dalam pembelajaran. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk kesimpulan yang diambil. Yang ketiga, artikel ini memberikan rekomendasi bagi guru untuk meningkatkan kemampuan dalam merancang soal yang baik dan berbasis HOTS, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kemudian untuk kekurangannya yang artikel kuantitatif yang pertama, penelitian ini terfokus pada SMK Negeri 1 Salatiga yang dapat membatasi konteks dan aplikabilitas hasilnya ke institusi pendidikan lain. Analisis serupa di berbagai sekolah dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Kemudian kekurangan yang kedua, penelitian ini terfokus pada satu mata pelajaran, yaitu kearsipan, tanpa mempertimbangkan konteks atau perbandingan dengan mata pelajaran lain, yang dapat memberikan perspektif lebih luas tentang kualitas butir soal di berbagai disiplin ilmu. Kemudian untuk kekurangan dari artikel kualitatif, yaitu yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada satu sekolah, yaitu SD Negeri 205 Inpres Moncongjay di Kabupaten Maros, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk sekolah lain atau konteks pendidikan yang berbeda. Hal ini membatasi relevansi temuan bagi praktik pendidikan yang lebih luas. Kemudian yang kedua, artikel menyatakan bahwa kualitas soal masih rendah, tetapi tidak memberikan analisis mendalam mengenai faktor-faktor penyebabnya. Kemudian untuk esainya, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan kondisi dan objek penelitian secara mendetail. Menurut Sugiono tahun 2014, penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dua atau lebih variabel. Fokus utamanya adalah pada penggambaran yang akurat dan komprehensif mengenai subjek yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif tidak hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga menganalisis dan menjelaskan makna di balik data tersebut, sehingga peneliti dapat menangkap nuansa dan kompleksitas dari situasi yang sedang diteliti. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan persepsi individu atau kelompok, serta memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi fenomena tersebut. Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka. Menurut Sugiono tahun 2012, metode ini menggunakan statistik untuk menganalisis data yang diperoleh. Data-data ini kemudian diolah menggunakan teknik-teknik statistik canggih guna menemukan pola-pola tertentu serta membuat generalisasi tentang fenomena yang sedang dipelajari. Kapan dan mengapa satu pendekatan lebih sesuai daripada yang lain? Untuk yang kualitatif, pendekatan kualitatif lebih sesuai ketika tujuan penelitian adalah untuk memahami fenomena sosial, perilaku, atau pengalaman manusia secara mendalam. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali dan menjelaskan berbagai aspek yang mungkin tidak dapat diukur dengan angka atau data statistik. Misalnya, ketika peneliti ingin memahami bagaimana siswa merespon metode pengajaran tertentu, atau bagaimana mereka mengalami proses belajar, pendekatan ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya dan mendetail. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah selama proses penelitian. Jika peneliti menemukan tema baru atau pertanyaan yang menarik selama pengumpulan data, peneliti dapat menyesuaikan fokus penelitian mereka untuk mengeksplorasi isu tersebut lebih lanjut. Kemudian, untuk yang kuantitatif,
Pendekatan kuantitatif lebih sesuai digunakan dalam penelitian yang memerlukan pengumpulan data dalam bentuk angka untuk analisis statistik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengukur dan menganalisis variabel-variabel dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Salah satu alasan mengapa pendekatan kuantitatif lebih tepat adalah ketika tujuan penelitian adalah untuk mengukur hubungan antara variabel atau membandingkan kelompok yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti dapat menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Contohnya, dalam penelitian yang menganalisis hasil ujian siswa berdasarkan kriteria tertentu, peneliti dapat membandingkan nilai siswa dari berbagai kelas atau kelompok berdasarkan hasil analisis butir soal. Kemudian, contoh kasus di mana kedua pendekatan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sama. Di sini saya menggunakan contoh kasus yang berjudul Analisis Kualitas Butir Soal Fisika kelas 10 Sekolah Menengah Atas. Untuk pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan wawancara dengan guru dan observasi kelas untuk memahami aspek material dan konstruktural soal secara mendalam. Misalnya, peneliti dapat mengetahui apakah soal sudah sesuai dengan indikator pencapaian yang direncanakan oleh guru, apakah soal kontekstual, dan apakah ada soal yang memiliki jawaban lebih dari satu jawaban. Kemudian, untuk pendekatan kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan analisis statistik untuk mengukur tingkat validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal secara kuantitatif. Misalnya, peneliti dapat menentukan besarnya indeks kesukaran soal yang menunjukkan taraf kesukaran soal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.